Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifana Elsa dengan NIM 057333791. Saat ini di dalam tugas tutorial 1 basis data dengan kode STSI 4105 di bawah bimbingan Bapak Hari Supandi Eskom Mkom dengan kode kelas saya yaitu 169, saya ingin menjelaskan tugas satu saya dalam studi kasus yang telah tertera di Ton, yang sudah saya identifikasi di sini, studi kasus menyebutkan sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Setelah saya identifikasi entitas dan atribut masing-masing, entitas di sini sudah saya dapatkan yaitu dokter, pasien, administrasi. Saya anggap sini entitas sebagai aktor atau pelaku di dalam kasus ini, yaitu sudah disebutkan berkali-kali ya, ada dokter, pasien, administrasi dengan atribut atau ciri khasnya. Dokter memiliki ID dokter, nama dokter, spesialis, waktu jaga. Pasien memiliki ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin. Administrasi memiliki ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Lalu di hubungan atau relationship ini di setiap entitas, pasien mendaftar di administrasi memiliki hubungan many to one karena pasien sini memiliki banyak ya jumlahnya dan administrasinya memiliki satu bagian atau staf di sini, staf administrasi. Dokter menangani atau memeriksa pasien memiliki hubungan many to many. Karena satu dokter menangani banyak pasien, satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter sesuai dengan kondisinya. Dokter membuat resep. Hubungannya one to many, karena satu dokter itu bisa membuat resep pada banyak pasien. Resep diberikan kepada pasien memiliki hubungan many to one, karena banyak resep bisa ditujukan pada satu pasien dalam rentang waktu yang beda-beda. Di sini sudah saya buatkan tabelnya untuk dimudahkan dalam membaca atau memahami. Entitasnya dokter, pasien, admin, ini bisa ke bawah dan ke samping dibacanya. Untuk entitas dokter, dokter itu menangani atau memeriksa pasien. Dokter pada admin tuh menyimpan data siapa? Menyimpan data pasien yang akan diperiksa dan juga yang akan dilayani oleh admin. Pasien ditangani atau diperiksa oleh dokter. Pasien mendaftar ke admin. Jadi sebelum pasien ditangani atau diperiksa oleh dokter, pasien ini harus mendaftar dulu ke admin. Admin akan menyerahkan data ke dokter admin, sebelum dokter menangani atau memeriksa. Lalu admin akan melayani pasien ketika pasien mendaftar ke admin. Nah, di sini saya izin menggunakan Draw.io karena saya terbiasa menggunakan Draw.io, saya pakai yang familiar dulu. Di Draw.io ini saya akan menjelaskan atau memperagakan dari studi kasus untuk membuat ERD, panjangannya Entity Relationship Diagram, di mana tadi ada atribut dan ada entitasnya. Saya pertama akan membuat entitasnya pasien dulu ya. Karena pasien di sini ingin diperiksa dia ke dokter, misalkan di pasien nih. Nah, pasien memiliki atribut pasien, pertama nama pasien di sini. Nama pasien, ya. ID pasien. Ketika dia sudah mendaftar dia dapat ID kan. Lalu dengan nama lainnya misalkan jenis kelaminnya. Yups. Nah, ini atribut-atribut dari entitas pasien pada pasien. Yups. Mhm.
Ada pasien dengan entitas, maaf, dengan atribut ID, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Lalu tadi ada dokter. Oh ya, pasiennya kan mendaftar dulu ke administrasi. Ada ID admin, nama admin, waktu jaga. Ini aja. Nih, tadi itu ID dokter, nama dokter, sama waktu jaga. Waktu apa ya? Spesialis waktu kerja. Ups. Nama administrasinya, nama adminnya. Oke. Nih, oke, pasien mendaftar ke administrasi. Jadi dia melakukan pendaftaran. Pasien mendaftar ke administrasi. Bentar. Data pasien telah terdaftar akan serahkan ke pasien. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter hasil kondisi pasien. Pasien melakukan pendaftaran. Nah, sini. Pendaftaran. Pasien melakukan pendaftaran. Bentar saya rapikan dulu aromanya ini. Ini buat membedakan yang ininya ya. Aksinya sama yang dimiliki ini. Wah, nah, saya nyari ini. Nah, ini entitasnya, entitas pasien melakukan
Pendaftaran. Di pendaftaran ini dia akan memiliki ID, hmm, pendaftaran, hmm, data ya. Terus, hmm, nanti pendaftaran ini akan menyerahkan ke pasien melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu akan mendapatkan data dari ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan ID pendaftaran. Dan ini akan diproses di administrasi, kemudian dari administrasi hmm, dilayani, dilakukan oleh administrasi di sini pendaftaran. Ya. Pasien melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini akan mendapatkan ID pendaftaran dan data, dan pendaftaran ini dilakukan oleh administrasi. Administrasi akan berarti menyerahkan ke dokter sini. Menyerahkan ID pendaftaran dilakukan. Enggak. Sebelum menyerahkan, dia harus dilayani. Nah, memproses. Berarti. Memproses data. Administrasi akan memproses data. Jadi data itu berisi ID admin, ID pasien. Eh, oke. Tapi untuk yang biar membedakan, misalkan ini merah. Oke. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, melakukan pendaftaran. Pendaftaran akan memiliki sini ID pendaftaran, data dilakukan oleh administrasi. Administrasi ini memiliki ciri khasnya, dia ada nama admin, ID admin, waktu jaga. Lalu ketika diproses, akan menghasilkan sebuah data yang itu dilakukan oleh ID admin dan siapa pasiennya, ID pasien, kemudian diserahkan oleh dokter. Dokter sudah memiliki ID dokter, nama dokter, waktu kerja, dan spesialisnya. Kemudian berarti di sini hmm, akan terjadi pemeriksaan. Ya, sudah daftar, sudah diproses, pasien tinggal diperiksa oleh dokter. Pemeriksaan agak besar sedikit. Ups. Di pemeriksaan ini, oh iya decision ini sini. Tidak, pasien di tangan di benar ya katanya. Dokter, oh melayani. Jangan gini.
Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi. Ada entitas pasien. Pasien di sini ingin diperiksa oleh dokter. Sebelum pasien diperiksa oleh dokter, pasien harus melakukan pendaftaran. Tapi sebelumnya pasien memiliki atribut. Atributnya yaitu dia memiliki nama, jenis kelamin, alamat, dan ID pasien. Ketika melakukan pasien di sini, pas memiliki ID ya. ID pasien melakukan pendaftaran. Ketika pendaftaran, dia akan memiliki ID pendaftaran dan data dari pasien. Lalu akan dilakukan ini pendaftarannya oleh administrasi. Administrasi memiliki nama admin, ID admin, dan waktu jaga. Ketika diproses, akan menghasilkan sebuah data yang dilakukan oleh ID admin dan yang ingin ditangani adalah pasien, yaitu memiliki ID pasiennya. Data akan diserahkan kepada dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan. Akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Baik, sepertinya cukup. Apa ada tuh ini lagi ya? Setelah pasien diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berarti di hasil pemeriksaan ini akan mendapatkan, baik saya rasa saya cukup di sini karena sudah memenuhi semua dari studi kasus. Siang administrasi saya rasa sudah lengkap. Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar saya bisa belajar lagi lebih banyak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada penjelasan yang salah atau yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.